Manusia terkalahkan oleh binatang. Suatu perbandingan di antara dua jenis makhluk dengan julukan dabbah, yaitu makhluk hidup yang berjalan atas dua kaki, atas empat kaki, dan yang berjalan atas perutnya. Surat ke-42 ayat 29, surat 24 ayat 45. Di antara binatang ada yang sanggup mendengar suara supersonik, atau juga suara bergetar lebih besar, atau lebih kecil daripada frekuensi gelombang radio. Di antara binatang ada yang memiliki penglihatan lebih tajam. Di waktu malam gelap gulita ketika mana manusia terpaksa jalan meraba-raba. Tetapi binatang itu dapat berlari cepat dan menangkap mangsanya dengan cermat dan tangkas. Dia juga bisa melihat makhluk abstrak yang tidak dapat dilihat mata manusia. Dalam hal ini setiap orang boleh memperhatikan kebenarannya pada hewan piaraan masing-masing. Kalau hidung manusia dapat aktif dalam jarak maksimal 25 meter, tetapi binatang bisa mencium sesuatu dari jarak sejauh 3.000 meter dari arah datangnya angin. Tentang ini, tanyakanlah pada pemburu yang pandai. Kalau manusia disebut invalid sewaktu matanya buta, tetapi semut yang hidup bergaul teratur dalam kelompok bangsanya dapat melihat tanpa mata semenjak lahirnya. Dalam hal ini, panca indera manusia telah dikalahkan oleh yang dimiliki semut. Kalau manusia dikatakan makhluk sosial, tetapi manakah yang lebih sosial daripada semut, lebah, atau udang yang hidupnya senantiasa damai dan makmur tanpa perbantahan dalam persukuannya? Dan perhatikan pula keadaan cacing dalam tanah untuk bahan perbandingan terhadap diri manusia, bahkan masih dapat hidup setelah tubuhnya terpotong putus. Kulit binatang begitupun perutnya, bahkan lebih tahan daripada yang dimiliki manusia. Kebanyakan binatang tahan dingin atau tahan panas, tahan lapar dan tahan derita melebihi kesanggupan manusia, tentang mana manusia pasti dikalahkan. Banyak lagi detail kelebihan binatang daripada manusia. Maka dalam soal apalagi hendak dikatakan bahwa manusia telah sempurna dalam evolusi fisiknya atau telah berada pada tingkat tertinggi. Dikatakan manusia adalah hasil evolusi dari binatang melalui cara mutasi, use and disuse, atau melalui natural selection. Padahal nyatanya binatang memiliki alat pertahanan diri yang dibawanya semenjak lahir berbentuk taring, gading, baji, tanduk, paruh, cakar, racun bisa, dan sebagainya untuk perlindungan diri dari serangan musuh atau untuk mengalahkan mangsa. Juga binatang lahir dengan membawa pakaian berbagai warna dan waterproof atau lain-lainnya untuk pertahanan diri dari serangan iklim. Semua itu tidak dimiliki manusia menurut kelahirannya. Binatang yang diceraikan semenjak lahir dari suku bangsanya akan langsung memperlihatkan tingkah laku ibu bapaknya yang tidak pernah dilihatnya. Hal ini memberikan bukti bahwa makhluk hidup kini bukanlah menjalani evolusi menurut teori naturalis, tetapi semua berlangsung menurut ketentuan Allah yang telah berlaku semenjak purbakala sampai pada hari terakhir kehidupan di dunia, waktu mana suatu bangsa makhluk tidak pernah berevolusi dan tidak akan menjelma jadi bangsa lainnya. Kambing di timur dan di barat sama-sama membebek, walaupun tiada yang mengajarnya. Laba-laba di London akan membuat jaring untuk tempat tinggal dan untuk tempat mencari makan dengan tingkah laku yang sama di seluruh zaman, bersamaan dengan apa yang dilakukan laba-laba yang lahir di Hawaii. Ayam di Port Darwin akan menciap dan lari melihat elang terbang di udara, tanpa suatu pun yang mengejarnya. Tiada seekor ayam pun merasa elang itu bangsanya atau temannya, bersamaan dengan perbuatan ayam yang lahir di Peking atau di Stalingrad. Kucing di Berlin akan mengeong dan mencuci muka dengan ludahnya, menurut tingkah laku bersamaan pada kucing di Washington. Karenanya, bagaimana pula orang dapat menyatakan bahwa semua itu berevolusi untuk perubahan yang lebih baik daripada keadaannya yang bermula? Kalau benar makhluk berevolusi melalui natural selection, kenapa manusia sendiri tidak memilih bertelur saja bagi pembiakan keturunan, padahal unggas telah melakukannya lebih praktis? Kenapa manusia tidak memiliki racun untuk pertahanan diri, sebagaimana yang dimiliki ular berbisa? Kenapa bangsa manusia tidak memilih hidup di udara seperti burung? Dan kenapa manusia kini melakukan pembatasan kelahiran atau birth control, sementara makhluk lain berkembang terus tanpa takut kurang makan bagi generasinya? Dan semua pertanyaan dan pernyataan itu digali dalam firman suci yang telah menjelaskan segala sesuatu secara lengkap, sempurna,
benar dan adil tanpa kontradiksi berlaku di segala zaman.